Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 5. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nah, yang pertama, Ana Tiara Isnaini. Hadir Ibu. Terus Ashifa Meisya Rahmat, Hadir Ibu. Diva Medika. Ibu. Terus yang terakhir Jeremia Wijaya Sidabalo. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Nah, hari ini materi kita yaitu tentang perubahan akibat perubahan suhu. Ada yang tahu suhu itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak suhu itu apa? Minggu lalu sudah Ibu ajarkan loh. Itu derajat panas suatu benda, Bu. Ya, benar. Suhu itu yaitu apa tadi? Derajat atau ukuran atau panas suatu benda. Nah, terus coba sekarang. Nah, Ibu baca dulu ya. Di sini adalah suhu menunjukkan derajat panas benda. Nah, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Nah, misalnya kita sedang memasak air di teko. Teko khusus untuk masak air ya. Nah, semakin panas teko tersebut, semakin panas juga air di dalamnya. Nah, suhu itu menunjukkan energi yang dimiliki suatu benda. Nah, energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Nah, contohnya ketika air kita taruh dalam suatu wadah dan kita taruh di tempat yang sangat panas, nah, air tersebut lama-kelamaan akan menyusut atau menguap karena terkena panas matahari. Nah, di sini ada beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dan kehidupan sehari-hari. Di sini coba Tiara baca yang pertama. Satu, pemanasan kaca jendela. Pemasangan kaca jendela. Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu? Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dan ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari
keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Nah, jadi para tukang kayu itu selalu merancang ukuran bingkai jendela itu lebih besar dari ukuran sebenarnya karena untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Seperti pada kayu juga, ketika kayu itu masih basah, eh, dia akan seperti ukuran biasa, tetapi ketika lama-kelamaan kayu itu mulai sering terkena panas sinar matahari, dia akan mulai menyusut. Nah, bagus Tiara. Terus yang kedua coba baca Ashifa. 2. Ban sepeda atau motor dan mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam bas dapat memuai karena panas. Nah, jadi ban itu em, sifatnya elastis ya. Jadi dia semakin banyak angin di dalam ban, dia semakin keras. Nah, kalau dalam keadaan keras seperti itu, ban motor itu tidak baik digunakan saat musim hujan karena dia akan licin. Nah, terus untuk yang ketiga coba baca Diva. Baik. 3. Kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Hmm. Pernah lihat kan kabel-kabel yang ada di tiang listrik sekitar rumah? Karena Nah, itu alasannya kenapa kabel itu sedikit melengkung, tidak lurus, tidak kuat. Nah, terus bagus Diva. Yang keempat coba baca Jeremy. Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Kadang kan kita ada beberapa alasan gelas itu pecah. Nah, contohnya tadi yaitu gelas basah atau dingin tiba-tiba langsung dikasih dengan dituangi air panas yang baru banget mendidih. Nah, seperti kita juga kadang kan kita ketika kita berada dalam suatu ruangan yang sejuk terkena AC seperti contohnya di bank atau tempat kantor-kantor yang dingin. Nah, ketika kita keluar dari kantor tersebut pada siang hari dan dalam cuaca yang sangat panas, kita pasti akan terkejut. Nah, seperti itu juga gelas. Nah, terus yang kelima dan keenam, baca dalam hati aja ya. Kalau sudah, bilang ibu.
Sudah? Bu. Oke, nah di sini ada ayo menulis. Nah, tadi apa judul bacaannya? Perubahan akibat perubahan Perubahan suhu. Nah, di sini ada paragraf dan berisi tentang. Nah, paragraf 1 itu tadi isinya yaitu tentang topik pembahasannya. Nah, berisi tentangnya itu diisi dengan inti dari paragraf tersebut. Nah, contohnya paragraf 1 itu berisi tentang penjelasan tentang suhu sebagai derajat panas benda dan pengaruhnya terhadap pemuaian dan penyusutan. Nah, jadi paragraf pertama itu isi inti dari paragraf tersebut adalah yang Ibu bacakan tadi. Nah, di sini ada dari 2 sampai 7 aja. Yang 8-nya nggak usah. Nah, di sini tadi yang pertama sudah Ibu, jadi tinggal 6 lagi. Kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok yang pertama yaitu Asyifa dan Tiara untuk berdiskusi tentang paragraf 2, 3, dan 4. Nah, terus kelompok 2 yaitu Diva dan Jeremy untuk berdiskusi tentang paragraf 5, 6, dan 7. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Perlu waktu berapa menit untuk berdiskusi tentang inti dari pokok pembahasan tadi? Sepuluh menit, Ibu. Oke, baik 10 menit ya. Mulai dari sekarang. Paragraf berapa tadi sih, Pak? 2, 3, dan 4. Banyak. Bagi 2 kelompok. Kalau ban tadi tidak boleh diisi banyak-banyak. Nanti meletus. Kalau kaca tadi harus ada pemuaian kan? Tidak ada kita dapat. Oh, Ada oh, 1, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ya, 2, 3, 4. Tadi itu. Tapi kan kita di bagian ini loh. Iya, berarti kita dapatnya di contoh ya kan? Ya, Di pemasangan kaca, ban sama kawat. ya. Kalau kaca tadi apa? Harus ada pemuaian ketika memasangnya. Merancang ukuran bingkai jendela lebih lebar Iya. agar tidak tegang. Kalau ban jangan diisi penuh-penuh nanti meletus. Kalau kawat Dipasangnya mengendur. ya supaya tidak tegang. Terus supaya tidak putus Sudah. dalam hari ketika mengalami Sudah. penyusutan. Oke. Baik, anak-anak, apa sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Ibu. Oke, nah coba paragraf kedua, kelompok pertama, berisi tentang apa? Siapa? Baca. Paragraf kedua itu Bu, contoh pemuaian pada kaca jendela yang membutuhkan ruang agar tidak pecah saat terkena panas.
Nah, benar. Jadi, inti dari pokok pembahasan paragraf kedua yaitu pemuaian pada kaca jendela yang membutuhkan ruang agar tidak pecah saat terkena panas. Benar. Beri Ya. tepuk tangan dulu untuk Sipa. Terus coba paragraf ketiga apa? Kelompok pertama? Pengaruh pemuaian udara pada ban sepeda, motor, dan mobil sehingga ban dapat meletus jika diisi terlalu penuh. Benar. Jadi itu merupakan inti pokok pembahasan dari ban sepeda atau motor dan Paragraf. mobil. Pada paragraf ketiga. Nah, coba pada paragraf keempat apa? Alasan Sipa. kawat atau kabel listrik dan telepon dipasang mengendur untuk mengantisipasi penyusutan saat dingin. Benar. Jadi, paragraf keempat itu isinya tentang alasan kawat atau kabel listrik dan telepon dipasang mengendur untuk mengantisipasi penyusutan saat dingin ya. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, Sipa dan Tiara. Nah, baik untuk kelompok 2, paragraf kelima tentang apa? Yang kelima tentang gelas kaca. Letaknya gelas kaca karena pemuaian yang tidak merata ketika dituangi air panas. Ya, benar. Jadi paragraf kelima itu tentang pemuaian gelas kaca. Nah, coba paragraf keenam apa? Ya, Siapa yang mau? Jeremy, Bu. Oke. Paragraf 6, Bu. Ya, tentang apa? Paragraf keenam? Tentang pentingnya celah pada sambungan rel kereta api untuk menghindari rel melengkung akibat pemuaian. Ya, benar. Terus untuk paragraf ketujuh, siapa? Kelompok 2? Penggunaan termometer untuk mengukur suhu tubuh dengan prinsip pemuaian cairan di dalamnya. Ya, benar. Jadi, itu semua merupakan inti pokok pembahasan dari semua paragraf tersebut. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2, Diva dan Jeremy. Nah, anak-anak ibu sangat pintar ya. Oke, di sini kita ada kesimpulan juga. Nah, masing-masing dari kalian, ibu minta untuk membuat kesimpulan dari tentang perubahan akibat perubahan suhu atau teks yang tadi kita baca. Baik, perlu berapa menit untuk menulis kesimpulan masing-masing? 5 menit. Oke, 5 menit ya. Baik, dimulai dari sekarang. Tulis di buku ya, Ibu. Ya, baiklah, apakah anak-anak sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Oke.
Dimulai dari siapa dulu yang ingin membacakan kesimpulannya? Saya. Oke, Sipa, silakan. Oke, jadi simpulannya suhu adalah faktor penting yang memengaruhi bentuk dan ukuran benda. Pemulaian terjadi saat benda terkena panas, sementara penyusutan terjadi ketika suhu menurun. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari konstruksi hingga peralatan rumah tangga untuk menghindari risiko kerusakan. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Syifa. Oke, terus siapa lagi yang ingin membacakan kesimpulannya? Tiara, Bu. Tiara. Oke, Tiara, silakan. Perubahan suhu memengaruhi sifat fisik benda melalui pemuaian dan penyusutan. Fenomena ini memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti pemasangan kaca jendela, tekanan udara dalam ban, kabel listrik, gelas kaca, rel kereta api, dan termometer. Pemahaman tentang perubahan ini diperlukan untuk mencegah kerusakan dan memastikan keamanan. Oke, bagus Tiara. Tepuk tangan dulu untuk Tiara. Nah, terus siapa lagi yang ingin membacakan kesimpulannya? Siapa? Diva? Ya, kesimpulannya, interaksi benda dengan suhu menciptakan perubahan fisik seperti pemuaian dan penyusutan yang bisa berdampak baik atau buruk. Contoh-contohnya seperti desain kaca jendela, pengaturan tekanan udara pada ban, dan sambungan rel kereta api. Mengelola perubahan ini adalah bagian dari adaptasi teknologi terhadap alam. Oke, bagus Diva. Tepuk tangan dulu untuk Diva. Nah, terus yang terakhir, Jeremy, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, pemuaian dan penyusutan akibat perubahan suhu menunjukkan bagaimana energi panas memengaruhi benda. Dengan memahami fenomena ini, kita dapat merancang benda dan sistem yang lebih aman dan fungsional. Seperti kaca yang diberi ruang muai, kabel yang membongkar, dan termometer yang memanfaatkan prinsip pemuaian. Oke, bagus Jeremy. Tepuk tangan dulu untuk Jeremy. Dan tepuk tangan dulu untuk anak-anak ibu semua yang telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, ibu rasa cukup di sini pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dah.